Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah wa ma bikum min ni'matin famin Allah wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah, hawa nafsunya itu terbilang ammarah. Hawa nafsu ammarah adalah hawa yang mengajak kepada keburukan dan selalu mencegah pemiliknya kepada kebaikan. Itu yang dikatakan nafsul ammarah. Maka begitu jelas di dalam Al-Quran disifatkan tentang nafsul ammarah. Jadi saat itu manusia itu diciptakan oleh Allah dalam dirinya memiliki nafsu ammarah. Kemudian saat manusia terus bersabar, manusia terus melawan daripada nafsu ammarah itu, maka nafsu itu akan meningkat kepada peringkat selanjutnya yang disebut nafsul lawamah. Hawa nafsu yang dikatakan lawamah. Apa yang dimaksud hawa nafsu al-lawamah? Al-lawamah adalah hawa nafsu al-mutalawwinah yang memiliki dua warna. Taratan, terkadang nafsu lawamah itu mengajak kita kepada kebaikan, dan terkadang pula mengajak kita kepada keburukan. Itu nafsu lawamah. Saat manusia terus mengasuh nafsu lawamah ini, dia terus membangun raja, harapan dia kepada Allah, dan dia membangun rasa takut dia kepada Allah, membangun harapan dengan cara seringnya mendengar, mengkaji, membaca tentang bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang terbaik di sisinya. Rasa takut kita tingkatkan dengan bagaimana kita membaca, mengkaji, mentelaah, bahkan memperhatikan dalam sebagian kejadian bagaimana ancaman Allah bagi mereka yang senantiasa jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat terus manusia berusaha membawa nafsu lawamah ini, dengan terus dia tingkatkan harapan dia kepada Allah, dia berjuang menjalankan kebaikan, berharap kebaikan daripada Allah, lidahnya dia jaga tidak mengatakan sesuatu-sesuatu yang menyebabkan murtad di dalam agama, yang menyebabkan Allah benci kepada kita. Di antaranya seperti apa, ibadallah? Seperti menyepelekan surga. Ada orang menganggap sepele surga, bahkan menghina-hina neraka, beranggapan bahwa di neraka itu tempat kelezatan yang bisa berbuat pesta atau semacamnya. Ibadallah, andaikan kita diperlihatkan saat proses api yang ada pada kita saat ini, api itu diambil dari nerakanya Allah, kemudian direndam terlebih dahulu agar tingkat kepanasannya tidak terlalu panas, 40.000 tahun direndam,
agar tingkat panasnya sangat rendah sekali. Namun kenyataannya ibadallah, api yang ada di alam dunia ini yang kita lihat di depan mata kita mampu membakar kita, bahkan mampu membakar sesuatu yang keras, besi atau semacamnya. Berarti panasnya masih tetap ibadallah. Maka bagaimana dengan panasnya api neraka? Nah, saat nafsul lawamah yang mengajak dia kepada kebaikan, terkadang kepada keburukan, dan mungkin itu adalah kita ibadallah, terus kita bawa hal itu kepada hal yang lebih positif di hadapan Allah, menjaga diri, meningkatkan tingkat kejujuran dalam bekerja dan lain-lain, maka nafsu itu akan meningkat kepada peringkat an-nafsu al-mutmainnah. Kalau sudah orang memiliki an-nafsu al-mutmainnah, sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat nafsu mutmainnah itu ibadallah, maka pemilik nafsu mutmainnah ini adalah manusia yang diridhai oleh Allah. Jangankan surga, lebih daripada surga akan Allah berikan kepadanya. Kalau kita bertanya, adakah sesuatu yang lebih daripada surga? Ada ibadallah. Dua hal yang lebih indah daripada surga. Hal yang pertama adalah kesempurnaan ridha dari Allah diberikan kepada penduduk surga. Dan hal yang kedua adalah saat penduduk surga diizinkan oleh Allah untuk melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu ibadallah, perlu kita tahu tingkatan kita saat ini ada di nafsu yang mana. Apakah masih tetap ada di amarah yang terus diri ini mengajak kepada keburukan, semangat dengan keburukan, justru alergi dengan kebaikan-kebaikan, dengan ta'awun, saling membantu terhadap saudara kita ibadallah. Kalau umpama di antara kita ada yang memiliki nafsu amarah yang masih ada posisi yang sangat mengerikan ini ibadallah, pertanda seumur hidup kita sampai detik ini, begitu kita ibadah pun tidak ada penerimaan dari Allah. Mungkin banyak makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, mungkin banyak hal-hal yang menyebabkan saudara kita tersakiti, terzalimi. Terkadang hanya demi harta dan jabatan saja ibadallah, dia siap mengorbankan saudaranya dengan cara yang tidak baik. Ibadallah, jangankan di antara orang-orang bodoh seperti kita, di antara ulama saja, orang-orang yang berilmu saja, kalau sudah tujuannya dunia semata, jabatan, tahta, popularitas, kalau sudah ini menjadi tujuan utamanya ibadallah, tahasadu bainahum, Rasulullah sudah menyampaikan, maka akan muncul para ulama yang saling menghasudi satu sama lain. Ini mereka yang punya keilmuan, yang faham Al-Quran. Apabila kepahaman itu semua dia memiliki tujuan dengan itu untuk dunia, untuk harta, popularitas, kesananya untuk jabatan, maka anda akan menyaksikan tahasada bainahum, saling menghasudi ulama dengan ulama ibadallah. Bagaimana di antara orang-orang bodoh seperti kita yang ilmu kita sangat terbatas? Bisa jadi kita pun akan sama seperti mereka, menjadi korban hasud ibadallah. Maka oleh sebab itu ibadallah, saat berada kita pada posisi nafsul ammarah, maka segeralah tingkatkan, minimal kita berada di nafsul lawamah. Namun saya berbaik sangka terhadap Allah, berbaik sangka terhadap anda semua, kita saat ini sama-sama berada pada nafsul lawamah, pada tingkatan nafsu yang kedua. Terbukti dari hal itu, kita masih mau berjamaah, kita masih mau sujud sama Allah, kita masih mau berdoa kepada Allah, kita masih mau bersedekah walaupun dalam kondisi yang saat ini sulit, kita masih mau memperhatikan anak-anak yatim, kita masih mau kumpul di majlisnya ilmunya Allah, walaupun terkadang kita malas-malasan ibadallah. Terkadang kita sudah jatuh penyakit kepada kita, penyakit al-kasal, penyakit malas. Semua kebaikan itu kita tinggalkan. Maka saat seperti itu kita adalah orang-orang yang memiliki nafsul lawamah. Maka saat kita berada di nafsul lawamah, teruslah berjuang ibadallah agar sampai kepada nafsul ammarah. Maka muncul pertanyaan, apa tanda-tanda bahwa diri kita sudah mencapai nafsul ammarah?
Ataukah mungkin belum sampai kepada nafsul ammarah yang menjadi tanda paling utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahibun nafsil mutmainnah, pemilik nafsu mutmainnah, mereka adalah orang-orang yasta'nisuna fil ibadati wa yataladzadzuna biha. Mereka orang-orang yang selalu merasa lezat, merasa nikmat, merasa betah dalam kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saat di antara kita merasakan kelezatan saat berhadapan dengan Allah, i'tikaf di masjidnya Allah, bersujud kepada Allah, tidak ingin bercepat-cepat di dalam duduknya kita dengan Allah, maka saat itulah kita ibadallah pemilik nafsul mutmainnah yang kelak akan dipanggil di hari kiamat. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hambaku yang memiliki nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu, yaitu aku, yaitu Allah, dalam kondisi engkau diridhai. Maka ibadallah, saat kita merasa malas dalam ibadah, segeralah obati hal itu ibadallah, agar kita tidak kembali kepada nafsul lawamah, apalagi kita kembali kepada nafsul ammarah. Fa na'udzu billahi min dzalik. Maka yang terakhir ibadallah, yang selalu Nabi peringatkan kepada hamba, kepada umatnya, termasuk kita ibadallah, Nabi selalu mengingatkan iyyaka was-summul qatil. Kata Nabi, harus takutlah kalian dengan racun yang sangat mematikan. Was-summul qatil, racun yang sangat mematikan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dimaksud summul qatil, racun yang mematikan? Racun yang mematikan adalah ayyashtaqan nasu ila tana'umi fid dunya wa taraghub fi jam'iha ila akhir ma qal. Racun yang sangat mematikan ibadallah, kata Nabi Muhammad, adalah kerinduan manusia, dia tanamkan di dalam hati, ingin bernikmat-nikmatan dalam dunia, ingin mengumpulkan dunia, ingin memiliki jabatan tinggi, ingin dan ingin ibadallah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan firman-Nya, alhaakumut takatsur, apakah telah melupakan kepada kalian at-takatsur, mengumpul-ngumpulkan harta, meninggi-ninggikan jabatan, hatta zurtumul maqabir, hingga kalian pun menghampiri kuburan dalam keadaan kalian berharap ingin dunia semata. Ibadallah, ini summul qatil, ini racun yang amat mematikan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa dikatakan racun mematikan? Ibadallah, kata Nabi Muhammad, andaikan benar dunia ini memiliki kelezatan dan kenikmatan, coba Anda lihat para pemilik dunia yang begitu banyak, apakah mereka lezat? Apakah mereka nikmat? Apakah mereka bisa setenang orang-orang yang begitu tenangnya saat menghadapi makanan yang sederhana, saat duduk di tempat yang sederhana, saat duduk di tempat-tempat yang begitu terlihat sangat sederhana sekali, namun hati mereka pandai bersyukur kepada Allah. Coba Anda perhatikan ibadallah, berapa banyak orang yang hartanya miliaran bahkan triliunan, namun makanan yang biasa kita makan pun mereka sudah dilarang. Tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ini dan itu, tidak boleh dan tidak boleh. Bahkan ada di antara mereka yang hanya diizinkan makan dedek saja ibadallah. Apakah itu yang disebut nikmat? Tidak ibadallah. Tidak. Makanya Nabi Muhammad sampai katakan itu racun yang membunuh kita, itu racun yang sangat mematikan, itu sesuatu yang membahayakan. Apa? Ishtiyaquna, kerinduan kita ingin mengumpulkan nikmat-nikmat dunia semata, dan kita ingin memiliki jabatan tertinggi di alam dunia, akhirnya melupakan segalanya ibadallah. Ini racun. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikat perutnya dengan batu, menahan lapar 3 hari. Datang tamu ke rumah Rasulullah sampai Rasulullah tidak bisa menyuguhi apa-apa. Dilemparkan ke sahabatnya pun sama, mereka tidak bisa. Kenapa ibadallah? Kezuhudan yang mereka miliki menyebabkan mereka, termasuk Nabi kita Muhammad mencontohkan, menyatakan baiti jannati, surga rumahku adalah surgaku. Coba lihat ibadallah. Maka oleh sebab itu ibadallah,
Tidak ada jalan yang terbaik bagi kita dalam segala hal apapun, baik dalam pekerjaan kita, dalam mengumpulkan dunia yang kita kumpulkan, dalam memiliki cita-cita ingin punya jabatan dan punya kemanfaatan. Tidak akan pernah semua itu diterima oleh Allah kalau tidak dengan dasar yang baik. Kembali lagi kepada niat kita, ibadallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat hati kita dan melihat niat kita. Manakala semua apa yang Anda lakukan dengan niat yang baik, mencari ridhonya Allah, satu, Anda akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kedua, tidak akan pernah Anda mengambil cara-cara dengan menzalimi saudara Anda. Kenapa? Karena tujuan kita semata-mata ridho Allah. Tidak akan tujuan itu kita kotori dengan perilaku-perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang salihin, hamba-hamba yang memiliki nafsu mutmainnah, dan semoga kita semuanya berada dalam ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita mampu memanfaatkan apa yang Allah berikan, apa yang Allah anugerahkan, apa yang Allah rezekikan kepada kita, mampu kita pakai di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, keturunan kita, jabatan kita, bahkan termasuk kehidupan kita bisa sama-sama kita manfaatkan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan saudara-saudara kita sesama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.